Shalom jemaat Tuhan. Ambek Obalu, anak cucu dan segenap sidang pemakaman. Tidak mudah untuk melepas orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Namun itulah yang terjadi pada kita dan kita akan lakukan pada siang hari ini. Yaitu sidang pemakaman segenap rumpun keluarga. Mari kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini, dan kita akan masuk dalam puji-pujian kita kepada Tuhan, pengagungan kita kepada Tuhan. Dan melalui puji-pujian kita pada siang hari ini, segenap rumpun keluarga boleh dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian pertama, musim akan selalu berganti. Dan dalam ibadah ini kami harapkan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami tabiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadilah seturut kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih punya kepada
hati kita untuk seluruh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Karena firman Tuhan yang menguatkan kita, karena firman Tuhan yang menghibur hati kita. Sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Saatnya tiba berita penghiburan, berita kekuatan akan disampaikan di sama-sama kami, di sama-sama keluarga yang berduka pada saat ini. Kami terlalu yakin, ya Tuhan, bahwa setiap berita firman-Mu yang disampaikan, yang dilepaskan siang hari ini, sejauh mana firman-Mu Tuhan Yesus diperdengarkan, ya Tuhan, itu tidak kembali sia-sia, ya Tuhan. Di sana berboleh-boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi penghiburan bagi setiap kami, ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, ya Tuhan, sehingga benih firman-Mu yang disampaikan di sama-sama kami siang hari ini di surga menjadi bagian hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu siang hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu, ya Tuhan. Kami siap dengan hati yang penuh syukur dan sukacita untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan dikasih Tuhan, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan kebersamaan kita bersama-sama dalam rangkaian ibadah penghiburan pelepasan jenazah orang yang sangat kita kasihi pada siang hari ini. Jika saya berbicara singkat di hadapan kita sekalian, memaparkan tentang kebenaran firman Tuhan, satu realita yang saya ingin bagikan bersama bagi kita sekalian adalah kehidupan sudah digariskan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya, ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Realita ini bahwa kita sudah pernah lahir, satu hal yang akan kita hadapi bersama-sama. Engkau mau atau tidak mau, siap atau tidak siap. Realita yang kedua adalah kita semua pasti meninggal. Gak ada
pil atau obat apapun yang dikatakan anti mati. Semua pasti mati. Tapi yang menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi kita sekalian, bahwa semua agama, semua kepercayaan mengetahui bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara. Kita punya semua tujuan yang sama, yaitu kerajaan surga. Entah dia mau agama Muslim, dia mau Kristen, mau Hindu, Buddha, kita semua beragama dengan satu tujuan, yaitu keselamatan. Jadi pertanyaan bagi saudara dan saya hari ini adalah, kalau hari ini kita mati, kalau besok saudara dipanggil Tuhan seperti almarhum yang ada sekarang, kira-kira kita kemana? Apakah kita yakin ke surga? Ataukah kita ngomong insya Allah ke surga? Mudah-mudahan ke surga. Ataukah kita punya keyakinan yang sama hari ini bahwa kita semua akan masuk surga? Sebab itulah Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 dengan tegas berkata kepada kita sekalian seperti ini: pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaklah semua orang yang hidup memperhatikannya. Ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Kenapa? Kita akan tahu bahwa kalau hari ini almarhumah terbaring di dalam peti jenazah tempat peristirahatan terakhir, suatu ketika kita juga akan mengalami hal yang sama. Sebab itu dikatakan pergi rumah duka itu lebih baik, supaya kita mawas diri, supaya kita tahu bahwa hidup manusia itu terbatas. Engkau boleh kuat hari ini. Mati tidak berbicara tentang kuat dan lemah. Mati tidak berbicara tentang sehat dan sakit. Mati tidak memandang gelar. Engkau mau profesor, engkau mau doktor, engkau mau orang miskin, orang gak punya apa-apa. Kepastian mati semua akan kita alami. Itulah sebab digaris bawahi pada bahagian terakhir. Hendaklah setiap orang yang hidup memperhatikannya. Hidup? Kalau orang hidup berarti harus memperhatikannya. Haleluya. Oke. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai orang yang hidup. Yang pertama, semua manusia pasti akan mati. Semua manusia pasti akan mati. Tapi kebenaran firman Tuhan tidak berakhir pada kalimat itu. Saya baca satu ayat bagi kita sekalian. Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-27. Ibrani 9 ayat 27 ya. Saya baca bagi saudara. Manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Persembahan menyenangkan hati Tuhan. Berarti segala penyembahan Tuhan mau hati kita yang memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan tidak tuntut uang kita. Amin. Berapa sih uang kita dibanding yang Tuhan miliki? Kadang-kadang kita pakai emas 10 gram saja, waduh, bangganya luar biasa. Pakai kalung 10 gram, apalagi sekarang emas agak mahal ya. Pakai cincin 3 atau 4, sampai ke toko saja harus, ibu tolong yang itu, supaya emasnya kelihatan. Kalau gitu toh, kebetulan yang punya toko juga orang Bugis, pakai gigi emas, yang mana? Supaya gigi emasnya juga kelihatan. Makanya orang ke pesta kadang-kadang kayak toko emas berjalan. Kerajaan sorga, lantai pun emas, permata hiasan dinding, gak ada arti. Firman Tuhan dengan tegas berkata, Tuhan mau pribadimu yang datang kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 dengan tegas mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mau kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah-ibadah kita. Jadi
yang paling harus menjadi pikiran kita. Ditetapkan untuk mati satu kali, ditetapkan untuk dihakimi. Semua juga mengalami hal yang sama. Muslim juga. Ada yang muslim? Ada? Surat Ali Imran saja dengan tegas berkata, pasal 3 ayat 15 berkata, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ayub pasal 14 ayat 1, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Amin. Saudara yang hidup, fase pertama sudah, fase kedua belum. Kira-kira fase kedua kapan kita dapat? Fase kematian? Ada yang tahu? Ada yang yakin 10 tahun lagi? Yakin besok aja nggak bisa, saudara. Kita nggak tahu namanya kematian. Orang bilang rahasia, tapi itu kepastian. Kita bisa jumpa hari ini face to face. Besok kita dengar berita, dipanggil Tuhan. Betul? Makanya kalau hari ini orang tua kita almarhum, ibu harus rapi. Besok tidak tahu giliran siapa. Apa giliran saya duluan? Atau Pak Rensi yang duluan? Atau siapa yang duluan? Siapa yang sudah siap? Supaya kita doakan supaya cepat. Siapa yang sudah siap? Loh, belum ada yang mau. Pada takut ya. Tapi biasanya yang takut itu lebih duluan. Makanya hati-hati Pak, jangan terlalu takut mati. Karena yang lebih takut itu paling cepat dipanggil Tuhan. Kan begitu loh. Dan kentara kok Pak, Bapak Ibu, kentara itu yang sudah mau mati. Kentara dari mukanya ketahuan. Saya coba cek dulu yang mana. Sudah mau jurus. Kentara kok wajah-wajahnya begitu loh, yang sudah dekat-dekat. Ada yang sudah mau kita doakan hari ini? Oke, satu kepastian Bapak Ibu Saudara. Dan kalau mau tidak mau, itu bahagian yang pasti. Mazmur berkata ayat 90, pasal 90 ayat 10, manusia hidup, masa hidup kami 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun. Sebenarnya itu ayat yang doa Musa sebenarnya, tapi banyak pendeta suka pakai. Padahal waktu Musa tulis ayat itu umur Musa 120 tahun. Sebenarnya usia manusia itu bukan 70, kalau kuat 80. Karena sebenarnya firman Tuhan sudah menggariskan dalam Kejadian pasal 6 ayat 3. Ini umur manusia sesungguhnya ya. Jadi kalau belum dapat ini, berdoa banyak. Karena kita banyak mati itu bukan karena ajal, banyak karena bunuh diri. Bagaimana nggak bunuh diri? Makan, sudah kelaparan baru makan. Kan begitu toh? Sudah kekenyangan sampai di leher, baru berhenti. Kan begitu toh? Sudah begitu makan nasi pakai Indomie lagi. Ya, karbohidrat semua. Kan begitu toh? Pola hidup yang salah. Mandi malam, banyak sekali pola hidup kita. Umur manusia, firman Tuhan berkata begini. Kejadian ayat 6. Pasal 6 ayat 3. Ini kata firman Tuhan, bukan doa Musa. Kalau tadi itu di Mazmur 90 itu doa Musa. Kalau firman Tuhan itu justru di Kejadian 6 ayat 3. Ya, saya baca bagi saudara supaya kita berdoa, kita dapat umur ini. Berfirmanlah Tuhan. Nah, ini kata Tuhan ini, bukan doa Musa ya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Sebenarnya target Tuhan umur kita itu 120 tahun. Makanya kalau di luar negeri, di Cina, Jepang masih banyak yang di atas 100 tahun. Karena mereka banyak yang vegetarian, banyak suka sayur-sayuran. Kalau kita ketemu sayur dibanding daging, kita pilih daging. Kan begitu toh?
Makanya banyak kita kedagingan. Karena lebih suka daging daripada sayur. Oke? Nah, kalau kita tahu bahwa waktu kita itu singkat dan terbatas, harusnya fokus manusia itu harus berubah. Jangan fokus lagi kepada apa perolehan kita di bumi ini. Ada orang yang tidak puas dengan gelar, mau dia S1, S2, S3, S4, S5, waduh, S lilin, S apa lagi, S kopior, kan begitu? Kalau sudah 5 S-nya, bangga. Makanya pernah ada tetangga saya, dia gelarnya Dokter Andes, begitu. Datang undangan, tidak ada DRS-nya. Nah, wah, bukan undanganku saya ini. Kenapa? Saya Dokter Andus. Ini tidak ada Dokter Andusnya, kan begitu? Ada orang sekarang sudah gelarnya dokter, tidak ditulis dokter. Tersinggung. Kalau gitu, ada pun juga pendeta begitu. Kalau bilang gelarnya, tersinggung. Karena fokus kita adalah duniawi. Saat kita bangga dengan mobil, dengan motor, dengan perolehan kita, kita memiliki kebanggaan yang besar. Tuhan berkata, hal itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah. Karena kalau cari harta itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan mau kita cari kerajaan surga, dan itu hanya tambahan. Oke, kita pertama. Yang kedua, manusia mati itu tidak jadi tayangan. Hari-hari ini orang masih banyak yang berpikir, wih, kemati toh, jangan cerita-cerita macam-macam, masih dia dengar, kan begitu toh. Pokoknya cerita yang baik-baik saja, kan begitu. Nanti dia dengar dan datang ke rumah, kan begitu toh. Ada orang berpikir orang mati itu ketayangan lama 40 hari. Padahal orang mati itu gak ada kata gentayangan. Setelah mati, dia kemana? Dijemput ke tempat yang sesuai dengan apa yang dia sudah lakukan. Jangan kita bilang dijemput masuk ke surga, belum tentu. Kan begitu toh? Saya baca satu ayat supaya lebih jelas. Itu bukan kata saya. Ayub pasal 7 ayat 9. Jadi saya ingin memperbaharui pemikiran hari ini ya, supaya kita punya pemikiran tentang kematian itu jelas. Oke, Ayub pasal 7 ayat 9 sampai 10 berkata begini. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat. Ini aneh. Dia udah pakai masuk berlian, kasih ke anak-anak, kasih kemana? Kenapa harus dibawa ke dalam dunia orang mati yang sudah tidak ganti baju, yang sudah tidak baca Alkitab? Amin. Jangan jadi aneh begitu loh. Ada keluarga saya di Sulteng, Sulawesi Tengah. Dia punya anak itu anak tunggal, laki-laki. Pangiru. Udah pangiru akhirnya mati gara-gara mangiru. Nah kuatu raya mati na lesete dong toh. Kan kasihan toh gara-gara mangiru na mati. Begitu. Waktu mati saking disayangnya itu anak, setiap sore jam-jam 6 itu orang tuanya ke kuburan bawa pelita, bawa 1 jergen balok, bawa patung kide. Nah kau dapur aja bisa patung kide ke anakku. Dia bawakan patung kide ke sana selalu. Dia pergi ambil lampunya setiap pagi karena mau diganti lagi sore. Nah gue bilang sama orang, nah ini patung kide tuh anak ngacak tuh iya. Dia tuh bawa 1 jergen ngacak tuh itu kan. Begitu loh. Ternyata anak muda yang suka perhatikan. Gimana kalau sore berjemur ada yang menikmati begitu loh. Kadang-kadang kita pikir orang mati masih bisa melakukan apa-apa. Ada lagi kuburan.
bicara-bicara. Oh mama, lihat anakmu, tak pernah gini. Bicara sama orang mati. Kira-kira gimana kalau di kuburan le? Oh mama, harus bicara dengan batu mungkin kita lari terpirit-pirit. Untuk apa? Bicara-bicara sama orang mati. Kalau hidup, bicarai baik-baik. Karena selama masih hidup, ada kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Jadi kalau sampai kuburan untuk minta-minta doa, apalagi minta nomor. Itu saudara, dia sudah nggak tahu apa-apa. Karena Firman berkata begini loh, Lukas pasal 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin Lazarus, lalu ia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Artinya begini, Bapak, Ibu, kalau saudara mati hari ini, kalau saudara jadi orang baik, dibawa malaikat ke tempat yang sesuai. Ya, saya nggak mau bilang dibawa ke kemana, karena yang menentukan nanti terakhirnya ya. Dibawa ke tempat yang sesuai, yang pastinya nggak gentayangan. Ada yang protes. Tapi kenapa Yesus masih 40 hari? Itu beda Bapak. Dia sudah bilang dia akan mati pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi harus membuktikan kata kebangkitannya dengan menguatkan murid-muridnya bahwa dia benar-benar bangkit. Tapi kita bukan Yesus, beda. Kita mati, dijemput, dan tempat tinggal kita tidak mengenal kita lagi. Hari ini kesempatan masih ada. Mari berbuat baik kepada semua orang. Kesimpulan yang pertama, kematian adalah suatu kepastian. Siapkan dirimu, karena dia datang seperti pencuri. Kematian adalah perpisahan di bumi untuk selamanya, tapi akan terjadi perjumpaan dalam kerajaan surga. Surga dan neraka itu pasti. Siapkan dirimu dengan baik. Mungkin tidak ada di lembar pujian, tapi saya pastikan semua hafal. Kita nyanyikan dulu sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Sia-siakan waktu yang hidup hanya sementara, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidup. Inilah Tuhan kerinduan kami. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah sekali lagi. Oh lagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah sekali lagi. Saatnya nanti tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Itulah ungkapan hati kami yang naik kepadamu. Selama kesempatan hidup Engkau masih berikan, kami memaknai bahwa waktu yang Engkau berikan kepada kami semua ada batasnya. Sehingga selagi hidup ini Engkau masih berikan kepada kami, ajar kami Tuhan melakukan yang terbaik, supaya jika tiba saatnya Engkau memanggil kami adalah orang yang berbahagia, karena selama hidupnya dia melakukan banyak hal yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Maka layak disandangkan, berbahagialah orang yang mati, yang matinya dalam Tuhan, dalam keluarga. Biarlah Tuhan kami semua belajar dalam kehidupan kami selagi masih ada kesempatan hidup ini. Hidup kami harus jadi berkat, sehingga kami saat Engkau panggil kembali, kami berkata, hidup kami sudah jadi berkat. Suara hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dari berbagai denominasi gereja, dari berbagai kalangan masyarakat, dari berbagai sumber mereka datang, baik dari luar kota, dari kampung, dari manapun kedatangan kami, apapun keadaan apapun, Tuhan hiburkan mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa secara khusus untuk orang tua kami, hamba-Mu Bapak Pinus. Kehilangan ini adalah sesuatu hal yang sangat berat. Dengan kondisi kesehatan yang ada pada saat ini, Tuhan, kami semua yang hadir pada saat ini berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pinus. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber penghiburan. Hiburkan dia, hiburkan semua ke-9 anak, 9 anak mantu, dan semua anak cucu Tuhan memberkati. Kehilangan ibu ini sangat berat sekali. Tuhan, Engkau jadikan mereka pribadi yang kuat dan tangguh menghadapi ini, memahami bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kuatkan hati mereka sehingga mereka dapat melewati masa-masa ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pujilah nama Tuhan, sehingga tidak ada sungutan yang sakit dari hati mereka yang keluar dan mempersalahkan Tuhan. Sebentar, Tuhan berkati semua hal dari tolong saudara-saudara yang telah berkontribusi dalam rangkaian semua acara ini. Tuhan, kembalikan pengorbanan mereka dengan sangat luar biasa. Semua peserta mengisi pujian, yang melayani Tuhan, yang membawa ungkapan hati dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati mereka semuanya. Siapapun antara kami yang di pada saat ini tidak ada yang kembali dengan kecewa, kami semua diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, persembahan kami yang terbaik. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah dikuatkan dan dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya pada siang hari ini. Baiklah jemaat Tuhan sidang pemakaman, kita akan membawa persembahan kita atau tanda kasih kita, dan pundi akan dijalankan di tengah-tengah jemaat yang akan menyanyikan pujian segala berkata. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan.
siang hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri yang bisa berdiri dan kita nyanyikan pujian.
saatnya Tuhan kami akan kembali, namun sebelumnya kami akan melanjutkan kepada pemakaman, dan sesudah itu sudah jemaat Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing sebelum kami pimpin sertai dalam perjalanan kami tiba dan berkekuatan keselamatan dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan sumber berkat itu dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Allah, Engkau sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Sebab itu dilukiskannya Engkau pada telapak tangannya. Pulanglah dan terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, persekutuan Roh Kudus yang menyertai engkau sehingga diberkatilah engkau, diberkati keluargamu, usaha pekerjaanmu, apapun aktivitasmu. Tuhan angkat engkau menjadi naik dan tidak menjadi turun. Diperintahkan pasukan malaikat Allah berkemah di sekeliling engkau, menjaga melindungi engkau saat ini sampai selama-lamanya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ibadah kita sampai sekian. Sebelum kami kembalikan kepada Bewara, kami atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Palopo, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kampung Adil dan Kalvari Rantebone mengucapkan turut sepenanggungan kepada seluruh rukun keluarga yang berduka saat ini. Kiranya Tuhan menjadi penghiburan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah pemakaman yang telah dipimpin oleh hambanya sekali lagi kepada Bapak Pendeta John Sampeako, Master Teologi, yang telah memimpin ibadah pemakaman ini. Kami mengucapkan terima kasih dan kurang semangat tu kawasan Tasolanasang si usolani te Batang Rabuk lako inang mangka napasaka atau maarapu, tapi dalam kukua maka lako kita Solanasang selama te unang ta ite acara nabena kesempatan Majelis Gereja GBI Kalvari Rantebone randukna kaatuangin di pudukna ke tomatuanta unanta itu acara selako ma'allo totemo kukua maakada nangabuda tu katang maupuran, nangabuda tu katang palambiran. Niya mato ku wala ko kita Solanasang mintu na to, mohon dimaafkan. Atau yang akrab kita sapa Nenek Angel pada hari ini. Kurang semangat Suami tercinta Bapak Pinus untuk memberikan kembang kasih yang pertama kepada ibu yang terkasih. Peti boleh dibuka ya. Bisa geser dulu. Boleh peti dibuka sekalian dulu sebelum kita berikan kembang kasih yang sangat luar biasa kepada ibunda yang tercinta. Berikan salam perpisahan dengan kembang kasih yang engkau berikan. Berikutnya nanti keluarga Bapak Enos didampingi istri dan anak-anak untuk memberikan kembang kasih kepada ibunda yang dikasihi. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Yafet Ananda, Bapak Yafet beserta dengan istri untuk memberikan kembang kasih kepada ibunda yang sangat dikasihi. Berikan salam perpisahan yang terbaik, karena setelah ini engkau tidak dapat menyentuh lagi ibunda yang engkau kasihi seumur hidupmu.
kasih sayangmu yang terakhir kepada Ibunda. Berikutnya kami berikan kepada Nanda Trivora, didampingi oleh suami dan anak-anak. Berikan cinta kasih sayangmu yang terbaik, berikan kembang kasihmu kepada Ibunda yang sangat mengasihi engkau selama ini. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada saudari Trivena. Dampingi suami, berikanlah tanda kasihmu yang luar biasa kepada Ibunda. Selanjutnya kami berikan kesempatan kasih sayangmu, berikan yang terbaik kepada Ibunda. Berikan salam perpisahan yang terbaik kepada Ibunda yang dikasihi. Kami persilakan kepada Nanda ini bersama dengan suami saudari Molly, berikan tanda kasih yang terbaik kepada Ibunda yang sangat dikasihi. Berikan sentuhan yang terbaik kepada Ibundamu sebagai sentuhan yang terakhir yang kau berikan kepada Ibunda. Berikan kesempatan kepada Nanda Boas, berikan yang terbaik untuk Ibunda. Jikalau ada di tempat kami mengundang saudara daripada almarhumah Bapak Duma atau Pompor, kami mengundang saudara daripada suami saudara Berta Kala untuk memberikan tanda kasih yang terakhir kepada saudara Iba. Sesudah yang ingin memberikan penghormatan yang terakhir kepada Ibunda, sebelum kita menuju kepergian orang yang kita kasihi, percayalah yang benar yang matinya dalam Tuhan. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan segala cerita. Mari Bapak Ibu Saudara keluarga berikan kerelaan yang besar dan kita akan menutup peti jenazah Kampung Adil Kalpari Rantebone untuk mempersembahkan satu pujian bagi Tuhan, dan kita akan berdoa dan melepaskan perjalanan ini ke menuju.
adalah inilah ini para apa itu teman Tuhan. Baik kita bersemayam. Saat ini ya Tuhan, kami akan mengangkat peti jenazah untuk disemayamkan. Sertai kami semua, lindungi pelihara di dalam lindungan Tuhan. Ada perpisahan, ada pertemuan kembali di Yerusalem lagi. Kami percaya itu dan kami akan melakukan pemakaman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pelaku to kamu temu karang bunga. Palangannya to. Ya. Palangannya to.
mendengar firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat 25 mengatakan begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa kita berpisah dengan orang tua. Hari ini akan ada pertemuan kembali dan akan ada kembali kebangkitan. Mari kita berdoa. Saatnya orang tua kami, Ibu Agus Rapi, akan disemayamkan di Patani ini. Segenap rumpun keluarga yang sudah ditinggalkan, Tuhan akan menjadi Allah penghibur dalam hidup mereka. Saya bahwa Tuhan bersama dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kebangkitannya yang akan hidup sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melaksanakan penguburan ini. Haleluya. Amin. Dari debu kembali ke debu, dari tanah kembali ke tanah. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambilnya. Terpuji nama Tuhan. Amin.
asing. Ya pelan-pelan. Ceki dia manitaw na para-para na. Woi, dan berkata. Kami berterima kasih kepada Tuhan oleh karena proses demi proses dalam meninggalnya orang tua kami telah selesai dengan baik di dalam nama Tuhan. Semuanya kami akan kembali dalam aktivitas kehidupan yang Tuhan masih embankan bagi kami. Maka pelihara kehidupan kami masing-masing, pelihara kehidupan rumpun keluarga yang ada. Kami akan kembali, kami berserah ke dalam tangan Tuhan, bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Masing-masing acara di tangan kita. Sayonara.